Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Fatasha dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya membuat video ini karena ingin menyelesaikan tugas akhir semester mata kuliah Ulumul Al-Quran dengan materi saya yaitu Al-Mustalahat Al-Tafsiriyah. Pada pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir, ta'wil, dan tarjamah. Di sini itu ada tarjamah. Tarjamah secara etimologi yaitu memindahkan bahasa dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Yaitu bisa diartikan itu tarjamah kayak kayak misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke Arab dan sebaliknya. Itu disesuaikan dengan bahasa negara masing-masing ya. Jadinya intinya tarjamah adalah memindahkan bahasa satu ke bahasa yang lain agar masyarakat dari negara tersebut mengerti. Yaitu yang kedua itu ada tafsir, yaitu tafsir adalah penjelasan satu kalimat, yaitu seperti kalimat misalnya ada kalimat yang mendalam itu tuh dibahas oleh yang kayak ahli tafsir sampai tuntas agar yang si penanyanya itu ke si ahli yang tafsir itu kayak paham tentang apa yang dia tanyakan ke si ahli tafsir tersebut. Jadinya tafsir itu adalah menjelaskan kayak mendalamkan suatu kalimat, suatu kata kepada si yang ahli tafsir, yang mengerti, yang paham. Sedangkan itu yang ketiga ada ta'wil. Secara etimologi berasal dari kata al-awal, yaitu mengembalikan makna aslinya. Jadi misalnya kan kita kayak bertemu kayak orang yang bisa mentakwilkan. Kita itu kalau misalnya mimpi sesuatu pada saat itu ada di zaman Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa mentakwilkan mimpi, dan mentakwilkan mimpi itu kayak seperti menerangkan pada maknanya. Jadinya kita kayak mentakwilkan mimpi atau mentakwilkan selain mimpi gitu, itu menjelaskan kalam dan menerangkan maknanya. Jadi misalnya ada seorang pentakwil mimpi, dia itu menjelaskan arti dari mimpi itu apa, menerangkan dari yang mimpi seseorang tersebut itu apa gitu. Jadinya yang seorang yang menanyakan ini tidak kayak ini sepertinya kayak misalnya ada mimpi yang tidak baik atau mimpi yang buruk kan itu. Jadinya itu bertanya oleh sang pentakwil agar yang mimpi tersebut itu kayak paham bahwa sebenarnya itu mimpi itu kayak memang ada yang Allah ingin kasih tahuin kehidupan mereka itu dari mimpi gitu. Jadinya si pentakwil itu menerangkan maknanya, menjelaskan kalamnya gitu ya. Dan juga ada sumber-sumber penafsiran ya. Para ulama juga menyepakati sumber-sumber tafsir itu dijadikan acuan oleh para mufassir, yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu wahyu, yang kedua al-ra'yu, logika, dan yang ketiga Israiliyat. Bagaimana yang kita ketahui yaitu wahyu turun kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, dan beberapa nabi dan rasul lainnya. Dan apa itu wahyu? Wahyu itu seperti itu menunjukkan lewat Tuhan ke si para nabi dan ke si rasul, dan yang mengetahui itu hanya si nabi dan para rasulnya itu, yaitu kayak tentang berita,
tentang akhir zaman, dan tentang beragam macam fenomena alam di dunia itu, dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan tapi sebelum dituliskan di Al-Quran, yaitu Allah sudah menurunkan wahyu kepada si para nabi dan rasul, agar mereka juga memberitahu kepada umatnya bahwa tentang jalan yang benar dan jalan yang lurus. Dan yang kedua itu ada Israiliyat atau logika. Ya, salah itu al-ra'yu atau logika. Al-ra'yu itu kita bisa katakan yaitu dengan pikiran manusia, maknanya dengan ijtihad, kebebasan penggunaan akal, tetapi masih dengan prinsip-prinsip yang benar dan tidak menyimpang. Menggunakan akal yang sehat, persyaratan baik, itu tuh juga termasuk kita itu sebagai umat Islam ya. Sebagai umat Islam pasti kita juga menggunakan logika. Ini apakah agama Islam itu benar, apakah kayak agama Kristen itu salah, dan pasti itu logika manusia pasti berpikir semacam itu kan. Dan makanya itu kalau memang kita tidak ingin kayak menyimpang atau apa, kita itu juga harus belajar tentang Al-Quran, tentang para rasul, tentang Allah gitu. Dan itu tuh semuanya kita pelajari agar pikiran kita itu tidak tidak kayak ini agama yang saya anut itu tidak benar ya gitu. Dia tidak menyimpang, tidak menyeleweng, karena kita sudah tahu bahwasanya agama yang kita pegang itu benar, bahwasanya Rasul kita itu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Tuhan kita yaitu adalah Allah. Ya, jadinya seperti itu. Kalau memangnya kita mempunyai akal tapi kita tidak mempunyai prinsip seperti itu sama saja kita bisa saja menyimpang gitu ke arah jalan yang tidak benar gitu. Dan yang ketiga yaitu ada Israiliyat. Ulama berpendapat bahwa Israiliyat yaitu tentang cerita-cerita orang-orang Nasrani dan Yahudi yang telah menyusup ke dalam masyarakat Islam, dan makanya itu para ulama, para sahabat yang dari kalangan orang Yahudi oleh kalangan orang Nasrani itu dianggapnya itu memiliki wawasan yang lebih baik, yang cukup luas, yang kayak ibaratnya itu lebih pintar daripada orang-orang beragama Muslim. Contohnya itu seperti saat ini kebanyakan orang-orang yang pada di dunia ini kebanyakan pasti teknologi semuanya itu berasal dari orang Yahudi, dan kebanyakan itu dari Amerika Serikat kan. Kenapa Amerika Serikat? Karena di Amerika Serikat itu kebanyakan itu adalah kaum Yahudi, kaum Nasrani. Dan pada zaman dulu yaitu kita orang Islam mempunyai perpustakaan besar, yaitu berisikan ilmu-ilmu yang kayak tentang teknologi yang pada zaman sekarang yang dianggap bahwasanya yang menemukan yaitu mereka, padahal sebenarnya tidak. Dan pada saat itu perpustakaan itu dibakar, dan para orang Yahudi dan Nasrani itu mengambil kitab-kitab dari kalangan orang Islam dan membacanya, dan mereka pelajari, dan seolah-olah itu dari mereka yang menciptakan teknologi yang seperti saat ini. Makanya kalau ada yang bilang kalau tafsir itu kebanyakan dari yang menginformasikan itu kebanyakan dari orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa seperti itu? Karena yang sudah saya bilang yang di awal, kalau yang menemukan teknologi yang semacam yang pada saat ini, pada zaman ini, yaitu si orang Yahudi, orang Nasrani. Dan makanya para sahabat dan para sahabat Rasul, kayak
dikutip kayak tidak ada yang bilang itu tidak benar gitu. Itu tuh kebanyakan riwayat yang berasal dari orang Yahudi biasa terdapat dalam riwayat para sahabat, yaitu ada Abdullah bin Salam, Al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan satu orang lagi saya sedikit lupa. Yang mengenai hal ini juga, Al-Shirbasi menyatakan bahwa sebagian ahli tafsir suka berlama-lama menyebutkan kisah kenabian mereka dan bangsa yang telah sumber kepada ahli kitab gitu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu suka bertele-tele ketika menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul pada zaman dahulu. Jadi itu ada metode-metode tafsir. Ya. Dalam perkembangan ilmu tafsir umum itu ada 4 metode tafsir, yaitu ada metode ijmali atau global, metode mauquron tematik, dan metode maudhu'i. Metode ijmali atau global. Metode ijmali atau global yaitu pembahasan tentang yang kayak sifatnya itu umum yang terjadi di dunia ini. Isinya itu tentang Al-Qur'an, tapi sifatnya itu secara umum. Kayak misalnya anas, manusia, al-hayawani, hewan, an-nabat gitu kan, tumbuhan. Jadi pembahasannya itu secara global, yang secara umum, yang memang mungkin sebelumnya kita lupa tapi kita sudah ketahui sebelumnya gitu. Kedua itu ada metode tahlili atau analitis, kayak menjelaskan fungsinya, menjelaskan kayak apa kalimat ini tuh apa gitu, kalimat ini apa aja, kita dibuka secara mendalam, kita bahas sampai akar-akarnya. Itu di metode tahlili atau analitis, kita membahasnya kayak tentang fungsi, tentang syarat misalnya ya gitu. Jadi secara analitis. Metode mauquron itu perbandingan kayak isi ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain itu seperti apa. Kayak misalnya ada ayat-ayat yang mirip, ada ayat-ayatnya yang mirip tapi beredaksinya itu beda gitu. Redaksinya beda, isi kandungannya itu berlainan. Kan kita banyak menemukan ayat-ayat seperti itu di Al-Qur'an. Jika kita kalau misalnya kita amati kandungan isi Al-Qur'an ya, pasti ada yang berbeda, dan makanya itu ada metode mauquron ini, perbandingan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya gitu. Jadi itu yang terakhir ada metode maudhu'i atau metode tematik. Dan metode ini tuh kayak lebih kayak mengarahkan ke aspek-aspek. Kayak misalnya ada gabungan ayat dari ayat yang satu ke ayat yang lain, digabung dan setelah itu dibahas. Kayak dibahasnya itu seperti misalnya ada satu ayat dari surah yang ada, misalnya dari ayat yang satu ke ayat yang lain, dikeluarkan, dikumpulkan, terus dianalisa, habis itu dibahas, dan seperti itu metode tematik. Kayak kita lebih lebih terprogres dalam tafsirnya gitu, seperti itu. Jadi itu ada corak penafsiran. Corak tafsir itu kayak kekhususan suatu tafsir, kecenderungan seorang mufasir dari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah mereka tafsirkan. Akan tetapi corak ini itu tidak mengkhususkan tidak ada corak tafsir yang baru, tidak ada, tapi ini kayak lebih dominan bahwasanya corak tafsir ini seperti ini loh gitu. Adanya corak tafsir ini yang memang seperti ini gitu, tapi tidak memungkinkan bahwasanya pasti ada corak tafsir yang baru.
Yang pertama ada corak tafsir fikih. Corak tafsir fikih itu kita itu mencari tentang tentang kasus-kasus yang dibahas di kecenderungannya itu mencari hukum-hukum yang berada di kitab fikih. Jadinya memang yang corak tafsir fikih itu yang berputar tentang ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang ada di kitab fikih tersebut gitu. Ada corak tafsir falsafi, dan kan kalau yang tadi kan corak tafsir fikih itu yang berputar tentang mengenai hukum-hukum persoalan fikih, dan sedangkan corak tafsir falsafi itu yang kita mengenai tentang adanya dari hukum filsafat ya. Dia itu kayak lebih banyak membahas tentang yang dari filsafat gitu. Selanjutnya itu ada corak tafsir ilmi. Corak ini itu bermunculan karena adanya pengetahuan dan teknologi. Makanya pada zaman seperti ini ada kemajuan teknologi gitu. Jadi corak tafsir ilmi itu berperan penting pada saat ini gitu. Makanya adanya kemajuan teknologi pada saat ini gitu. Banyak para ilmuwan yang juga mempelajarinya. Corak tafsir sufi itu yang pemahamannya itu tentang ahli sufi, tentang tasawuf. Selanjutnya ada corak adabi al-ijtimai, corak yang memahami isi Al-Quran dengan cara mengungkapkan apa maksud dari Al-Quran tersebut, apa maksud dari ayat tersebut. Itu adalah corak tafsir al-adabi al-ijtimai, itu adalah corak tafsir yang kelima. Jadinya yang pembahasan kita itu ada 5 ya corak tafsir. Ada corak tafsir fikih, ada corak tafsir sufi, terus ada corak tafsir ada corak tafsir ilmi, ada corak tafsir al-adabi al-ijtimai yang tadi. Itu juga ada corak tafsir falsafi sufi gitu. Dia ada 5 corak tafsir fikih, falsafi, ilmi, sufi, dan al-adabi al-ijtimai gitu ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada mazhab dalam tafsir. Pertama itu ada mazhab tafsir, yaitu aliran tafsir. Itu mazhab tafsir yaitu aliran tafsir. Selanjutnya itu ada kalam, yaitu ada Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Selanjutnya ada mazhab fikih, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Malik, dan Imam Hanafi teman-teman. Jadi seperti itu pembahasan al-mustahalahat al-tafsiriyah. Jadi semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Bapak yang sudah membimbing.